Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badanas wa arda bima qasamalahu laka takun agnanas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksiri dohika fa inna kasrati dohik tumitul qalba. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ihwatu iman, pemirsa kajian online dimanapun berada, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan serta kemampuan guna melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu layak dan patut kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi usia untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka mengabdi, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwatu iman dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tips dalam arti bagaimana langkah serta upaya kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada hari ini, bulan ini, kita berada di bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan ampunan. Bahkan bulan Ramadan bisa disebut juga syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, dalam arti bulan untuk mendisiplinkan diri kita bagaimana cara kita berupaya, semangat kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwatu iman, pemirsa kajian online dimanapun berada, ketakwaan adalah keadaan takwa yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki kesadaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk apa yang dilarangnya. Meningkatkan kualitas ketakwaan sangat penting karena dapat membawa manusia itu kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan kita diperintahkan untuk senantiasa berupaya terus meningkatkan kualitas ketakwaan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan Islam. Ikhwatu iman, pemirsa kajian online dimanapun berada, Allah mengatakan dalam ayat ini haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ini mengandung arti takwa yang berkualitas. Maka dari itu kita senantiasa berupaya meningkatkan bagaimana cara-cara kita dalam arti untuk nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa di antara upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan itu. Di antaranya yang pertama, meningkatkan pengetahuan agama dalam arti yaitu mempelajari dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Yang kedua, mengamalkan perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk apa yang dilarangnya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah secara dalam arti memperbanyak jumlah ibadah itu sendiri. Meningkatkan kualitas ibadah dengan cara memperbanyak jumlah ibadah, di samping ibadah yang wajib itu kita perbanyak ibadah-ibadah yang sunatnya itu diantara mencapai upaya kita dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta di samping itu kita memperbaiki juga niatnya, itu halus lurus. Jadi niat itu halus lurus dari awal sampai akhir. Sebab terkadang jalma bisa pada awalnya berniat itu lurus, ternyata dalam perjalanan berbagai macam hal yang menerpa pada dirinya itu akan berubah niat. Maka dari sini luruskan niat dalam rangka kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan yang paling pokok juga memperhatikan tata cara ibadah itu sendiri. Sebab itu bagian dari syarat kualitas ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghindari perbuatan maksiat dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak ketakwaan itu sendiri. Yang kelima, meningkatkan kualitas akhlak dengan cara memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, dalam arti memperhatikan hak-hak orang lain serta memperbaiki hubungan dengan orang yang lainnya. Itu tips di antara 5 guna upaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang tadi saya sampaikan, sebagaimana Rasulullah menyampaikan kalimah kepada sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diterima oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, siapa yang mau mengambil kalimah-kalimah itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya. Pada waktu itu Abu Hurairah dalam arti sanggup menerima kalimah itu, ana ya Rasulullah. Yang seterusnya Rasulullah itu sambil megang kedua tangan Abu Hurairah sambil menyebutkan 5 hal pesan-pesan yang ada kaitannya dengan meningkatkan kualitas ketakwaan itu. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, yang pertama, ittaqil maharima takun a'badanas. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman. Takun a'badanas, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah.
Ikhwatu iman, pemirsa kajian online dimanapun berada, realisasi dari takwa itu senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati-hati kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian orang takwa itu jangankan melaksanakan kepada hal yang haram, dekat juga tidak, sehingga dia menjauhi hal-hal yang dilarang itu sebab dia takut. Ittaqil maharima takun abadanas. Haram yang di mana saja, bisa saja kita mengakibatkan haram dalam bermuamalah, bahkan beribadah juga. Maka hati-hati. Bermuamalah dalam arti berhubungan sesama manusia itu jaga. Kadang kita berkumpul tidak terasa, yang disebut gibah, namimah, buhtan itu kan mengakibatkan tercorengnya kepada amal-amal kita. Maka jauhilah. Dalam ibadah juga. Jadi orang takwa itu berpikirnya bukan aksyaru amala, tapi ahsanu amala. Benarnya ibadah itu. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu amalan tertolak. Jadi jelas, dalam ibadah itu sudah jelas aturannya. Jadi kalau kita sudah melangkah kepada ibadah, hati-hati. Itu ada aturan main yang harus kita perhatikan. Ada juklak juknisnya. Bahkan kesananya ada tupoksinya secara muamalah. Nah itu hati-hati. Sebab orang yang ibadah itu akan melihat perintahnya. Kaidah usul mengatakan al-asu bil ibadati haramun, al-asu bil ibadati batilun hatta yakuma dalilul amri. Asal pokok daripada ibadah itu haram. Haram dilaksanakan ibadah itu asalnya. Asal pokok daripada ibadah itu batil. Hatta yakuma dalilul amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan kepada ibadah itu. Jadi jelas, ibadah itu jangan sembarangan. Kita harus lihat prosedur dan tata caranya. Yang kedua, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah yang ada kaitannya dengan kata-kata itu, yaitu kata Rasulullah, wa ardo bima qasamalahu laka takun agnanas. Ridolah dengan apa-apa yang Allah tentukan untukmu. Takun agnanas, niscaya kau akan menjadi orang yang terkaya. Nah, jadi realisasi dari takwa itu senantiasa menerima segala bentuk keputusan apapun yang datangnya dari Allah kepada diri kita masing-masing. Baik itu keputusan yang berupa ya kenikmatan, anugerah, itu juga keputusan sama. Baik itu keputusan yang dipandang kita tidak suka, musibah dan lain sebagainya, itu juga keputusan. Namun bagaimana kita menghadapinya dari dua keputusan itu? Ketika kita diberi keputusan yang berupa anugerah, nikmat dan lain sebagainya, sehat dan lain sebagainya, kita mampukah bersyukur, menjalankan dengan sesuai kehendaknya? Ketika kita diberikan musibah oleh Allah dalam arti bencana dan lain sebagainya, mampukah kita bersabar? Sebab ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bagian-bagian dari tauhid yang mesti dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Terkadang manusia itu tidak sabar dengan adanya perubahan dan sebagainya. Justru itu Allah menguji kepada kita semua. Jadi apapun yang terjadi saat ini, apapun yang ada saat ini, itu semua sudah ada dalam aturannya. Sudah ada qadarullah, ketentuan Allah. Cuma kita bagaimana menyikapinya. Maka Rasul mengatakan, wa ardo bima qasamalahu laka takun agnanas. Ridolah engkau kepada apa-apa yang telah diputuskan oleh Allah kepada kamu. Takun agnanas, niscaya engkau akan jadi orang yang terkaya. Dalam arti terkaya di sini terkaya hati. Sebab dengan hati semua itu akan terjawab.
dengan lugina hate, kata bahasa Sunda itu. Lebar nah mana itu bakal sadayana dena hartos bakal selesai permasalahan itu. Agnanas, engkau akan jadi orang yang terkaya. Yang ketiga kata Rasulullah, pesan bagian dari ketakwaan itu yaitu wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Nah, ini bagian dari akhlak. Berbuat baiklah engkau terhadap tetanggamu. Takun mukminan, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Nah, realisasikan dari takwa itu kita, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Bahkan yang disebut tetangga dalam Islam itu ada sebuah hadis mengatakan 4 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping dan ke kiri dan ke kanan. Itu kita harus mampu menjaga hubungan-hubungan baik kepada tetangga itu. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka senantiasa harus menghormati kepada tetangga-tetangganya itu. Nah, Allah mengatakan hari akhir. Yang keempat, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah itu yaitu wa ahibbalin nasi ma tuhibuli nafsika takun musliman. Wa ahibbalin nasi, cintailah untuk saudaramu ma tuhibuli nafsika, seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Takun mukminan, niscaya kau menjadi orang yang muslim. Nah, di antara realisasi takwa itu kita mencintai kepada sesama itu disamakan juga mencintai kepada dirinya. Sebab tidak ada manusia yang ingin menganiaya dirinya. Jelas. Ketika kita berjalan kehujanan, kan kita berupaya untuk bagaimana kita tidak kehujanan itu. Itu kan bagian dari sayang kepada diri kita. Nah, sayangnya kepada diri kita itu disamakan juga sayangnya kepada orang lain. Nah, dalam artian itu bakal tumbuh dalam dirinya itu rahim sosial, saling menyayangi, tidak akan berani menyinggung perasaan dan lain sebagainya dalam ucapan dan lain sebagainya. Harus ada sinergitas dalam arti berhubungan sama manusia itu. Maka Rasulullah mengatakan, cintailah sesama manusia itu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, pastilah engkau akan jadi orang yang paling muslim. Yang terakhir kata Rasulullah, pesan takwa kepada Abu Hurairah itu yaitu wala tuksiri dohika fa inna kasrata dohiki tumitul qalba. Janganlah banyak tertawa. Fa inna kasrata dohiki, maka banyak tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati. Ya, artinya orang yang bertakwa itu akan bisa membagi waktu. Jadi dalam artian tidak dihabiskan waktu itu untuk mencari hiburan-hiburan. Kan dalam arti kita ingin tertawa itu kan dalam arti mencari hiburan dulu. Dalam Islam hiburan tidak dilarang, dalam arti tidak menyalahi aturan-aturan syariat itu sendiri. Ya mungkin kalau kita hiburan kita bisa dikatakanlah kita itu kalau hiburannya kita merihlah gitu ya. Rihlah tadabbur alam itu bagian hiburan dari kita. Tapi hiburan di sini yang dirangkul oleh Rasulullah itu yaitu sampai melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai malam terus kita mencari hiburan. Dalam waktu bersamaan lupa akan kewajiban dirinya. Sholat, tolabul ilmi dan lain sebagainya. Itu kan orang seperti itu kata Rasulullah tubitul qalba, akan mematikan hati. Akan mati hatinya. Dalam arti akan susah menerima hidayah-hidayah yang datangnya dari Allah. Sebab dia sudah merasa senang dalam keadaannya. Namun kita sadar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita lakukan itu semua kita pertanggungjawaban. Maka dari itu kita harus bisa membagi waktu
mana hak diri kita, mana hak untuk keluarga kita, dan mana hak-hak yang lainnya. Kita mesti bisa membagi waktu. Iwatu iman pemirsa kajian online dimanapun berada, sehingga Allah SWT menjamin kepada orang-orang yang senantiasa berupaya terus meningkatkan kualitas ketakwaan. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam mukadimah, yaitu dalam surat At-Tolaq, Allah menjelaskan dalam surat At-Tolaq ayat 2, 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Kata bahasa Sunda itu bolongan, solusi. Jadi orang yang bertakwa itu ketika menemukan hal-hal yang sulit itu selalu ada solusinya. Tidak pusing dan lain sebagainya, selalu ada solusi dan lain sebagainya. Makhrajan. Bahkan Allah tidak sampai di sana menjamin kepada orang yang bertakwa itu, wa yarjukhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan memberi rezeki kepada orang yang bertakwa itu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu jaminan Allah SWT. Wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusron. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam berbagai urusan-urusannya. Nah, tentunya kita semua punya urusan keluarga, urusan diri kita, urusan apapun kita. Nah, ketika kita menemukan hal-hal yang tidak mudah, itu Allah diberikan kemudahannya. Itu bagian jaminan kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan, berupaya terus kualitas ketakwaan kepadanya. Kesimpulan, ketakwaan itu sangat penting. Dalam arti meningkatkan kualitas ketakwaan itu sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan melakukan di antara upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, kita senantiasa meningkatkan terus kualitas ketakwaan kepadanya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.